Kita ada waktu 30 menit sampai dengan jam 2. Silakan kalau ada yang bertanya. 1, ada lagi? 2, 3. 3 penanya cukup. Kami persilakan dari ujung pesisir barat terlebih dahulu. Silakan Pak Gusti. Terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Yang Gusti dari Atawat dari Kabupaten Pesisir Barat. Terima kasih Prof. Surade sudah menyampaikan sekian banyak paparan tentang Idul Nusantara, bagaimana agungnya Idul Nusantara yang beliau katakan lebih dari India. Tapi ada yang ingin kami harapkan penjelasan dari Prof. Sejauh mana keajegan Idul Nusantara ini akan bisa bertahan. Kalau kita lihat leluhur kita dulu, bagaimana serangan dari ajaran Islam, Kerajaan Bali sampai mengirim pasukan ke Blambangan untuk menghadang. Jadi berkorban nyawa, sangat gigih, sehingga pasukan Raden Patah akhirnya menaklukkan Lombok, tidak bisa menaklukkan Bali. Artinya leluhur kita dulu tidak mau membiarkan ada anasir-anasir asing yang masuk di kita. Nah, tapi hari ini Prof, kita sadari, bahkan mungkin kita nikmati, ada Wibisana di Lengkadirja ya, yang kemudian membelot ke pasukan Sri Rama. Saya tidak melihat mana yang benar dan salah, tetapi pengkhianatan terhadap bangsa itu saya rasa itu tidak baik. Nah, saya ingin bertanya, keajegan Idul Nusantara ini akan sejauh apa? Karena kita tidak bisa membiarkan hal-hal yang kecil, karena sejarah sudah jelas. Banyak ajaran-ajaran seperti begitu hebatnya Majapahit dulu, kemudian membiarkan pasukan pedagang-pedagang Gujarat tinggal di pesisir, akhirnya meluas. Begitu juga banyak sekali pertentangan-pertentangan ideologi di India. Wamana hanya meminta lahan kecil saja dari Raja Mahabali, tetapi akhirnya apa? Pendeta Wamana bisa menjungkirkan atau mengkudeta Raja Mahabali yang agung. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bahwa Idul Nusantara yang agung ini juga disusupi dengan hal-hal yang oleh orang-orang sedikit, kemudian menjadi tokoh, menjadi wibisana yang kita hormati, yang kita agungkan juga, sehingga kita pada akhirnya tidak berani tegas. Jadi saya minta analisa dari Prof. Surade supaya kami di Lampung ini juga mempunyai alur yang pas untuk Idul Nusantara ini, karena kita kebingungan bagaimana melangkahnya dan supaya masyarakat juga memperoleh pengetahuan akan hal ini. Terima kasih. Jika ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sahri Farmasaki, Om Santi. Om Santi. Baik, terima kasih. Penanya pertama dari Pak Gusti Jadakal. Kami lanjut yang kedua, silakan. Dari Metro kita. Iya, silakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu. Ini kesempatan sangat baik karena jarang sekali ada profesor yang sampai ke Lampung. Pertanyaan saya yang pertama, Izin Pak nama. perkenalkan nama saya Imadi Karma dari Kota Metro. Pertanyaan pertama saya, apa yang tindak lanjut dari tadi, apa yang dibilang Nusantara itu, saya ada mengganjal sedikit, karena kita
ingin maju, Indo ini ingin maju, lestari dan berkembang. Namun saya lihat secara sistematisnya belum seperti rekan-rekan di sebelah dari TK sampai perguruan tinggi sudah dibentuk seperti itu. Saya kira optimis sekali untuk mempengaruhi mereka. Katanya saya banyak di luar dan bawah kita akan bangkit. Dari mana bangkitnya kita tidak membuat karakter yang bangkit dari bawah seperti tetangga kita di sebelah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hal sehari-hari Pak Profesor. Kita umat kita yang ada di Ratu, bahkan yang ada di Bali, apa yang Profesor sampaikan tadi, upacaranya diawetkan seperti tumpeng, apa yang Profesor sampaikan. Bahkan sekarang canang sari pun masuk kulkas untuk diawetkan. Katanya untuk hari ini, besok, dan seterusnya disimpan di kulkas sampai kembangnya pun masuk kulkas. Bahkan saya sendiri mengalami ada kulkas berapa, satu kulkas itu untuk kembang dan ada dalam kado. Bagaimana mensiasati? Dan ketiga, Profesor, kita ada istilah suklo. Tapi kawan sebelah ada istilah bersih. Itu kan saya sendiri memaknai agak berbeda suklo sama bersih itu. Namun kita, Profesor, yang sedang saya alami juga, kadang-kadang kita bikin avocado suklo tapi basi, tapi bau, tapi apa namanya, konotasinya udah gosok gitu. Coba sementara itu untuk penjelasannya, pencerahannya. Terima kasih atas waktunya. Om Santi. Om Santi. Om. Matur suwun semua Pak Made Karmo. Kalau lihat Pak Made Karmo, Bapak Ibu melihat di televisi, beli made, beli unduh, beli ceria. Beliau dikira. Gunakan sekali lagi Bapak Ibu. Sesuai atas pertanyaannya. Yang ketiga kami persilakan. Langsung saja Pak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bisino, Ketua Parisada Guru Dharma Indonesia Kabupaten Bumisewu. Terima kasih sekali kepada Profesor yang dari awal hingga akhir pemaparannya. Kami sangat nyambung di sisi lain, tapi ada sebetulnya kami merasa sedih apa yang disampaikan. Sedih banyak menggunakan bahasa berarti kami kurang nyambung. Ini pemaparan dari beberapa tadi yang sudah Profesor sampaikan, dan juga sudah menjadi suatu kepercayaan yang membumi di masyarakat Indonesia khususnya, keterkaitan mengenai daripada agama kita, agama Hindu, yang sudah dikenal bahwa agama yang tertua. Akan tetapi di sisi lain banyak yang mengatakan agama Hindu berasal dari India. Nah, dari sini timbul pertanyaan, kalau dari India, kenapa penggunaan bahasa Wedanya adalah penggunaan bahasa Sanskrit atau bahasa Jawa? Nah, ini perlu penjelasan sumber-sumbernya, karena selama ini kami bermasyarakat banyak sekali yang menyampaikan keterkaitan masalah sejarah agama Hindu secara umum. Itu saya sampaikan tadi bahwa berasal dari India, tapi kenapa? Kembali sekali lagi, kenapa bahasa Wedanya menggunakan bahasa Sanskrit atau bahasa Jawa? Mungkin itu saja singkat pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan doa Parma Santi. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Misino dari pihak DPX. Langsung Prof, pertanyaan yang pertama dari Pak Gusti Kadir.
Inggih, susuma Pak Gusti yang dari pesisir ya. Saya tahu pertanyaan ini memang inilah yang sedang terjadi sekarang. Sejauh mana hidup itu ajak ya. Kalau menurut saya Pak, ya, sebenarnya satu poin sudah kita dapatkan dari pemerintah dengan adanya pengakuan Kepres nomor 1 dan Undang-Undang nomor 5 itu. Saya bilang tadi kita bangga bahwa agama Hindu yang ada di Nusantara ini atau di Indonesia ini sudah setara dengan agama yang ada di Indonesia, sama agama mayoritas yang ada di Indonesia. Berkat sudah disusun hal-hal yang saya sampaikan tadi. Jadi ibadahnya jelas, sholatnya jelas, tempat suci jelas. Ya. Nah kemudian sumbernya itu disebutkan beda, ya beda. Jadi untuk mendapatkan pengakuan di negara kita, menyangkut dengan pertanyaan tadi juga. Jadi mengapa umat Hindu itu dari Pak Wisino ya? Padahal sudah dari India menggunakan bahasa Jawa kuno, kan gitu. Saya duduk saja bagi saya menggunakan bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi. Kenapa tidak langsung bahasa Sanskerta, bahasa India? Kan gitu. Kalau saya membaca semua sastra yang ada, ya, kebetulan saya jurusan saya memang bahasa Sanskerta, sudah guru besar juga di Indonesia ini paling ada 5 orang, semua sudah pergi di dulu ya. Nah, saya yang ini yang dorong ini ya. Jadi kalau dalam Pak Ketua Umum tadi, jadi biang-biangan gitu ya. Ini profesor biang-biangan gitu. Begini sekarang, justru dengan adanya ini kita orang-orang hebat, bukan orang-orang rakyat. Kalau di Wirake Parwe ada istilah menjawabkan biasa mata. Pengaruh-pengaruh yang di India itu sudah abad pertama langsung. Kalau saya sampaikan isinya Ragu Wamsa. Ragu Wamsa itu adalah karya sastra orang India yang ditulis oleh Kalidasa, itu abad pertama. Di situ diceritakan ada kata Bali Dwipe, Yawa Dwipe. Berarti pengarang itu sudah mengetahui bahwa ada daerah Bali. Dan terakhir saya pernah ke sana di Itak namanya, itu ada peringatan Bali Yadre. Orang-orang India itu langsung dia ke Bali, sehingga agama langsung ke Bali ya, bukan ke Bali bukan di sejarah. Agama Hindu yang ada di Bali itu bukan hanya agama Hindu hasil rampasan pelarian dari Majapahit dulu. Langsung datang karena masih saat ini ya perayaan sekitar bulan Januari sampai Februari dirayakan dengan Prabu Dias. Jadi memperingati moyang mereka pergi ke Bali. Sehingga pengaruh itu datang. Tetapi datangnya pengaruh-pengaruh itu tidak serta-merta diterima mentah-mentah. Itu ada sumbernya loh. Ya, tidak terima mentah-mentah. Ini saya sampaikan kemarin waktu diundang oleh Hindu Nusantara dan Takwa ya. Tidak terima mentah-mentah, difilterisasi. Bahkan bahasa Sanskerta itu diambil, lalu hukumnya dipaksakan menggunakan hukum Jawa kuno. Hukum Jawa kuno dipaksakan, sehingga aturan ke Sanskerta tidak dipakai. Kalau orang sudah bisa mengambil itu dan mempertemukan dengan bahasa daerahnya sendiri, bahasa Jawa zaman itu orang hebat, bukan orang bodoh. Lalu juga Islam
Dan Wangsa Teguh sudah sampaikan tadi, inilah yang memimpin proyek itu tercatat di Miracle Power kata itu. Jadi sehingga realnya dapat Bapak saksikan ada Ramayana Kakawin, ada Ramayana Caritam, ada Mahabharata, ada Bharatayuda Kakawin. Itu isinya tidak beda, esensinya sama, cuma kuantitasnya beda. Lebih tebal kalau Arjuna Ramayana Caritam itu tingginya segini Bapak. Saat lihat langsung di Allahabad University. Allahabad itu satu gedung khusus untuk perpustakaan yang buku-bukunya tahun 17-18. Bahasa Sanskerta itu sudah diteliti oleh orang-orang Eropa tahun 17-18. Saya punya bukunya. Makanya ini saya menolak betul di YouTube itu bahwa Sanskerta berasal Nusantara. Ini orang itu peneliti tahun 17 dan meneliti dengan data-datanya bahwa itu adalah rumpun bahasa Indo-Eropa, sedangkan Indonesia rumpun bahasa Austronesia. Tiba-tiba ada muncul gitu, memutar balik karena salah. Itu super dia mundur tidak ada, kalau ada berarti diputar sampai sama dia mundur. Yang membuat itu makanya jangan. Terus sekarang kan jangan untuk apapun boleh ditulis gitu. Kita kemana semua tahu, semua dicocok-cocokkan jadi cocok logi lah. Jangan begitu. Kita harus cerdas sekarang memilih. Sekarang kan zaman bebas, apapun boleh disebutkan di Google dan lain sebagainya. Sudah ada itu, sudah hasil penelitian orang itu. Tidak mungkin Sanskerta berasal dari Nusantara. Menurut mereka berasal Nusantara lalu ke India. Ya, nah ini lalu diambil, diperlakukan dengan hukum-hukum bahasa Jawa dulu, yang sekarang bahasa yang berlaku dari abad 9 sampai abad 14 sebelum Bung Tomo Majapahit itu diberi kata kuno, itu dipertemukan oleh para pujangga menjadilah bahasa Kawi. Bahasa Kawi itu adalah bahasa yang dimodifikasi oleh para pujangga. Itu bahasa Sanskerta juga adalah bahasa yang dimodifikasi oleh orang-orang di Lembah Sungai Sindu setelah pertemuan orang-orang Drawidia dengan orang-orang area ini juga jauh penjelasannya. Tapi itu harus orang dimodifikasi itu. Sanskerta tidak jelas lokasinya, penuturnya juga tidak jelas. Sama dengan bahasa Kawi. Makanya para ahli menyebutkan Sanskerta itu 3, Vedic Sanskrit, klasik Sanskrit, articulate Sanskrit, atau bahasa Nusantara. Itu Om Aditya Sia Param Jyotirata Teja Namo Suti Sweta Pangkaja Madhyas Bastare Namastuti Pranamya Bastare Devam Sarva Klesa Vinasanam Pranamya Ditya Siwartam Bukti Mukti Warapradam. Itu Sanskrit Nusantara. Coba alih di Rig Veda. Sekarang kan ada Rig Veda yang dicetak oleh Paramita, meskipun terjemahnya agak banyak yang menyimpang. Itu tidak ada itu diambil. Dul hebat menyusun lagi puja untuk istadewata yang diperlukan di Nusantara. Berada mau izin atau Sulinggih, puja Sulinggih itu satu pun tidak ada diciplak atau diambil dari salah satu Rig Veda itu. Tidak ada. Yang berani memastikan karena itu ilmu dia. Tidak ada. Itu sehingga keadaannya, tata bahasanya berbeda. Kalau orang tidak mengerti pasti akan menyalahkan puja itu, semua disalahkan. Itu semua salah karena tidak sesuai dengan aturan Vedic Sanskrit. Tidak sesuai. Itu misalnya Om Anugraha Manohara Dewa Data Nugraha Hartanam Sarwa Pujanam. Itu dia benar. Jangan Om Anugraha Manoharam Dewa Data Nugraha Hartanam Sarwa Pujanam. Salah. Ini cocok. Itu benar. Itu nyanyi gitu. Hebat betul kita.
Sehingga tidak diambil Sanskerta yang di Weda itu udah diambil di Sanskerta. Semua lontar kita ada Sanskritnya. Mulai dari Bondowoso itu lontar yang paling baik menurut Profesor Aryati Subayu. Ini kan ahli Sanskerta pertama di Indonesia nih. Dia di kelas dirjen kebudayaan zamannya Pak Artu. Oh ya benar. Jadi Bondowoso di sastra apa namanya Jayana Sidanta lontar hebat. Di situ sudah ada istilah-istilah yang menggunakan Sanskrit dengan kata bahasa lokal jenius di Nusantara Jawa kuno. Itu hebat. Bersyukur kita. Gitu, bersyukur. Nah, kenapa di Mangjawakan biasa mata? Karena bahasa ini memang sulit untuk dipahami. Jangankan untuk Indonesia, orang India saja tidak banyak yang mengerti bahasa ini. Makanya Pak ini menjelaskan Dewi Wak, bahasa Betara, bahasa Dewa, yang membuat menstandarisasi bahasa pertama itu Pak ini, yang memberikan juga bahasa Betara. Makanya sekarang bahasa itu menjadi bahasa seremonial di India. Kemarin ada pertanyaan dari kebetulan saya diundang seminar kemarin oleh staf oleh Institut Kampung Penya. Kenapa tidak Sanskerta aja dipakai langsung oleh orang India sebagai bahasa resmi? Tidak mau. Nah sulit hukumnya. Makanya disebutkan bahasa Sanskerta. Sanskerta artinya bahasa yang diproses dulu, diutak-atik dia dulu, dimodifikasi baru bisa dimengerti. Nah, lalu apa hubungan bahasa Kawi itu sama karakternya dengan bahasa Sanskrit? Sama karakternya. Sehingga bahasa Kawi itu digunakan untuk menulis seremonial saja, kesusastraan, bahasa sastra. Ya, makanya ada Jawa kuno, Sira Jawa kuno, Ratu Sanskrit, Divya Sanskrit, Rengan Jawa kuno, Rasa Astereng Rakuso Nirepranake, Prasasta Sanskrit. Di Sanskerta prasasta itu kata-kata belum selesai, tidak bisa dijadikan kalimat. Karena masih perlu dilanjutkan hukum-hukumnya. Nanti bisa tiga adukan empat dulu kita. Ya, jadi kita ini sudah selesai diwarisi, jangan diutak-atik lagi, kita tinggal memelihara dan melanjutkan mengimplementasikan. Coba melakukan undang-undang itu, ya. Kalau masuk di situ bilang undang-undang tinggal menyelesaikan. Sebelum yang duduk ini udah semua apa? Belum. Lebat dulu kita. Masuk lagi ke tag lain. Kemudian di Bali ada begini. Ada saya kelompok dasar gini, saya kelompok dasar itu. Tidak, istilah Sanskrit dihilangkan. Terus saya ini terlibat di mana-mana Bapak. Dinas Kebudayaan di Museum Bali. Ya, tanggal 30 ini saya seminar untuk sebagai narasumber tentang busana Sulingi. Saya masih walake, tapi di samping saya ada senior harus mendampingi kita karena yang hadir ini kayak bapaknya Sulingi termasuk anak saya yang hadir. Saya berbicara enggak tidur, seperti terus walake gitu. Karena saya sebagai ketua BIM di penelitian ini Pak terjun ke beliau-beliau yang ada di Bali yang dianggap senior, yang punya data. Yuk Sulingi saya nama di sini, gitu. Yuk, karena Pak sudah tahun yang lalu sudah perangkat pemujaan Sulingi, Siwo Petrana itu, Buddha punya, Bujangga punya, Siwo punya sudah. Ada artinya, ya. Itu jadi saya bersyukur berterima kasih karena diberikan kesempatan mana luar ini, mana ilmu. Jadi lontar-lontar anu Bapak ada tuh di sini. Jadi itu Bapak harus itulah jangan bela-bela dari kamu. Ayat. Nah, bagaimana caranya kita sekarang pasang kalau Majapahit
itu aja gini. Saya juga dulu ngayah juga di Perisaden, di Gianyar juga saya ngayah, pastinya nih, itu di desa. Ya. Kalau profesor nu kangwang, urina ajak bareng berarti demen anak bandingkan sing ada lakuan di rumah. Sudah gitu. Ya. Dan sekarang nanti saya sebagai, karena di desa saya ada karya tentang linggih, sebagai ini, sebagai desa, pusat desa, saya sebagai ketua koordinator pekaranya cocok. Rumah apa ben kalian main ben kalian mu, oyong ni dor kawang. Dia bensinnya lih. Nah, jadi kita harus sadar semua, termasuk keken caranya meningkatkan pendidikan. Itu kalau kita tidak sadar, banyak nepes raman, ada berdiri, liu makan dia kamu kenapa di sana anak saya dimasukkan pesraman baru berdiri gitu. Itu alasan. Bendani dan maju kalau sudah seperti itu. Cuma tengok Kristen. Sekolah-sekolah Kristen yang kecil itu dia yang hidupkan sendiri dari umatnya. Iraga benda malah prinsip itu. Namanya baru berdiri, pasti akan kembang kempes dia semungkin apa raga minoritas. Itu banyak ada gini kelompok yang mengembangkan umat tidak setuju apa bikin sekolah lagi, sekolah umat Hindu lagi, siapa akan masuk kamu gitu dia. Bendani dan maju dan begitu. Sadar diri, pada sadar kan boleh sadar ngurus seragam pasti ngidang. Ya, syaitan masuk saya kena itu. Ngurus seragam pasti ngidang. Pang kene persada pang kita sudah kengkenan. Bawa apa katanya? Ya. Jadi kita harus pakai semua. Mari kita ngajak pengalaman Majapahit pakai ilmu pegang itu di garis bawahi. Pangsing keto terpidana. Itu satu. Kedua, jelaskan diri, pastikan diri saya ini agama Hindu apa ini? Jelaskan diri. Dia jadi bunglon. Jelaskan diri gitu. Rasanya bani di ngalen bahasa Arbo lah kemudian. Sing mending ngalen nu ikut jak leluhur tidak akan pernah ketemu apa-apa kalau sudah masih bunglon. Ces kayak leluhur kita. Tidak, saya tak pakai sanskrit, paksa jus sanskrit saya ambil untuk menulis karangan ini. Dipaksakan aturan sanskrit itu untuk mengikuti aturan Jawa kuno. Bendang naga ngelah ilmu gitu. Ya, dan ilmu itu. Maju di mana? Ada semua maju dia. Ketika ada organisasi kelompok-kelompok yang mau menyumbangkan sekolah Hindu, sehingga ada simpang anaknya masuk kamu tidak diberikan apa yang kamu cari di situ. Guru-gurunya baru-baru semua tidak tahu apa, kapan kamu bisa maju. Kalau sudah punya pemikiran itu, ya hanya bisa menyalahkan orang lain saja. Tanpa berbuat apa? Kita harus satu visi baru bisa maju. Satu visi harus maju. Dan visi itu jelas. Mau ngajarkan Hindu Nusantara apa Hindu yang lain? Saya bilang di ini aku macam-macam ada. Macam-macam. Kalau kita merujuk ke sana yang mana dirujuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan lain sebagainya mana dirujuk? Itu mungkin leluhur kita menyebabkan. Makanya 13 sektor Polres itu disatukan harmonis ya. Nyair kedek kenyum di dalam. Inilah Hindu Nusantara. Kalau saya umpamakan kita ini sudah ada di lautan di Segara. Segara itu sungainya berasal dari sungai-sungai. Airnya begitu masuk ke Segara tidak ada identitas lagi. Senu Sorok ini, Senu Sorok itu. Makanya lihat air sungai di Segara. Agama Hindu Indonesia itulah. Istana Dewata apa kan ada di dalamnya. Kemudian ada ketukar kan. Kembali ke sungai lagi. Kita sudah ada di lautan luas. Cuma kita ingin memfokuskan diri, mengkompetensikan diri ada di mana. Mau belajar apa? Mau belajar liak. Ajian pemeliharaan khusus. Kompetensi sudah. Ya. Sadar ini bahasa saya agak keras memang seperti itu. Ya. Itu sudah. Jadi
apa yang saya sampaikan itu hasil membaca begini ya, dengan mengamati. Nawang bedek bos salah terus kali itu salah begitu. Padahal mana bedek manja, nawang apa namanya wedanta mana bedik, itu ben manja kapa ninggal, langsung mau jakus salah. Itu saudara. Jadi intinya kita bergerak bersama. Kita ini yang pengalaman di dosen, Pak, perguruan tinggi kita seperti kapu-kapu. Tahu kapu-kapu? Kumbang, apa namanya itu? Ya tidak punya akar, ini tidak ke tanah dia, menggantung dia. Itu kalau di Muslim itu dari pesantren kuat ya, bahasa Sanskerta contoh misalnya, bahasa Arab pesantren itu dari Islam itu dari pesantren ya. Yuk, sehingga begitu masuk perguruan tinggi tinggal melanjutkan saja memperdalam. Itu memperdalam. Kalau kita pengalaman kami di perguruan tinggi, begitu masuk ke perguruan tinggi, anak-anak kita baru belajar mengenal aksara ini. Ben malas dan luar biasa begitu. Begitu dosen kita hilang sudah. Saya paling keras di anu, ya. Meskipun saya wakil rektor ya saat terjun itu. Dosen saya gembrah. Orang saya punya tugas. Itu sudah. Jadi begitu kapan kita maju? Oleh karena itu, mari sadar entah melalui yayasan, begitu terbentuk yayasan, bikin sekolah yang berdirikan dulu, ajak anak-anak ketemu. Generasi kita dituntut untuk mereka sebagai estafet kita nanti. Kalau kita tidak mempercayai teman kita, bukan Dharma Santi ya Dane. Tuh, yang percaya namanya baru berdiri pasti akan bangkes ya. Apalagi pendanaan kurang. Itu satu. Yang ketiga memang umat kita memang sulit tidak dana punya sulit. Kalau mereka diajarkan sekian persen ini, sekian persen ini, terus sulit. Yang ajak yang modal nyumbang palingnya semangat. Oh saya nyumbang palingnya satu, semangat. Ya. Tapi untuk pendidikan yang tujuannya agak panjang, nyumbang. Itu yang ya Pak ya. Jadi itu caranya. Yang lain-lain baru ada. Yang lain-lain. Satukan visi dulu. Mau kemana? Mau ajarkan ini supaya tidak seperti Majapahit mau kemana? Baru setelah kita bersatu, baru bikin rancang-rancang apa yang 2, 3, 4 dan gitu. Oke, sekarang Nika untuk Pak pertama. Kemudian Inu belum mampu seperti Islam ya. Nah, saya dirasakan. Sekarang UN ini kan kampus di Ratna dibongkar. Saya kira langsung baru bertahap ini baru habis di bawah itu kan lantai 2 lantai itu parkir ya, itu parkir gitu untuk tahun 2024 insya Allah bertahap itu dananya bertahap padahal kita penting mahasiswa kita sekarang 1.000 Pak peminat untuk seluruh Indonesia yang keluar untuk sosialisasi untuk umat pedalaman. Kita berusaha untuk mencarikan beasiswa PIP namanya yang 6.600.000 satu semester, SPP ini 1.200.000. Apa yang terjadi? Kita punya 2 asrama di Bangli. Baru lagi. Setelah ditawarkan kepada mahasiswa, sing adanya Muryong di Bangli, padahal tidak bayar. Semua pinginnya kos di Denpasar. Pak, itu anak kita. Padahal asalnya dari Sulawesi, itu ada dari Pendamping, dari Lampung ada. Itu satu. Begitu dia tamat di UN, senyak mulai ke Lampung. Dia mulai ke Lampung ya. Kenapa apa dari Lampung Pak? Terus saya mengenal langsung mahasiswa. Udah Lampung kan lebih mau dia. Masa terus sini Pak dari dengan Bapak ini dengan Pak. Halo ini balik. Jadi itu tantangan depan kita luar biasa itu. Masalahnya gimana kalau PP itu? Begitu diberi PP masuk rekeningnya
Kadang-kadang lunas SPP kayak so bayar satu bisa bayar berapa ini sejak bulan ya tidak kita dibully bu sudah dikasih asrama cuma-cuma nggak mau di dengan alasan dibanding sepi ya tadi itu anak-anak kita di luar ya. Nah jadi intinya Bapak, kita bersama-sama harus sadar. Kalau kita sadar bersama-sama pasti kita bisa penting. Kalau masih cerai-berai pengalaman Majapahit kita pasti ya. Nah kemudian jelaskan diri kita mau mengajarkan kembali kalau agama Hindu Nusantara jelas budaya sebagai penyangar. Budaya Nusantara sebagai penyangar. Kalau sudah keluar itu ya kan agama Hindu. Bedakan agama dengan spiritual. Bedakan kalau agama sumbernya sastra. Kalau spiritual kadang-kadang sumbernya pausit. Kalau pausit sumbernya pribadi. Oh, saya mendapat pausit, saya suruh jadi pemangku di Purwoanu. Itu pausit itu. Silakan kalau diberikan oleh sepekaman, kalau tidak jangan memaksa. Makanya ada beragama nirwati dan rauti. Agama kesendirian bukan melakukan apa semedi di sana pendidik di sananya sendiri mau begini berjam-jam udah silakan. Tapi ketika ada dua wali di dalam terus begini diambil sama pecalanya yan keluar kamu yang di sini diam gitu udah dikira bodoh padahal tidak. Itu rauti. Jadi begitu masuk ke properti maka kita harus taat dengan aturan. Siapa jadi pembuat, siapa yang boleh tangkap, siapa yang jadi pengurusnya. Nah, namanya pramuka hidup bersama. Kalau beragama sendiri, semua boleh tangkap, boleh membuat di sana hanya pendiri, di sini boleh. Jadi itu bebas. Agama kesendirian, individual sendiri, nirwati namanya. Beragama berbanyak silakan. Tetapi jangan kalau ini yang nirwati itu masuk ke rauti kadang-kadang ini yang membuat kacau. Jadi pendapat sendiri dibenarkan sendiri, salah. Kacau lah kita. Leluhur kita justru bijaknya di situ. Makanya semua dirangkul diberikan itu yang 13 sektor itu menurut demikian ini. Jadi satu diatur. Inilah Hindu sekarang. Oke. Nah kemudian persembahyaan canang nih. Yang sering sudah sampaikan ini di guru-guru di seluruh Indonesia termasuk di Pesaman. Kalau memang kita ingin membuat persembahan memang betul-betul lakukanlah yang pakai rasa dan rasio. Seperti apa yang saya sebutkan. Sama dengan benak yang katos itu yang ring, yang keras itu, secara rasio kita hanya tidak bisa makan. Dan saya bilang tadi anjing aja tidak mau makan seperti itu yang sudah jelas gigi anjingnya. Apalagi kepada Tuhan. Coba proses. Saya ada melihat proses itu sudah bikin di rumah itu pakai obat supaya dia mau mental seperti itu ada campurannya bukan sekedar sekali saja. Nah, sehingga bisa bertahun-tahun bahkan diam di ragang itu sebelum dia laku. Itu bisa bertahun ya tidak dalam bahasa tidak mau dia tetap putih bersih ya kayak baru selesai gitu. Ya, kalau begitu kan sama dengan kita bandan lebih baik kita dengan bandan. Aku menaklurin itu ya apa yang kita persembahkan kalau bentuknya seperti itu. Satu. Kemudian di Bali ada ngetren canang sekarang pandan itu dikasih pewarna. Tahu pandan? Dikasih pewarna sehingga pandan harum itu dikasih pewarna sehingga hijau tetap ya. 1 minggu bertahan hijau itu. Tidak lagi. Kalau untuk hiasan kayak ini bolehlah. Untuk hiasan dekorasi seperti itu bolehlah. Kalau untuk canang apa kita berbohong pada diri sendiri dan berbohong pada Tuhan hanya prosesnya itu.
tidak ada apa-apa. Dan ini justru yang menyebabkan kita keluar dari jalur seperti orang tua kita. Kalau orang tua kita dulu kan, kalau di Bali saya tahu begitu ada odalan di pura itu, bikin dia satu penok itu 1 kilo dia, 1 kilo tinggi dia. Dan itu ada ayam depan itu, dan begitu datang dari pura itu yang makan. Kalau sekarang kita tampil ke Pura Besakeh atau pura mana kan, kadang-kadang saya lihat beli pejati di jalanan. Pejati itu sudah 1 minggu dipajang oleh pedagang itu, begitu ada pembeli kandangnya diganti. Coba perhatikan, terus bawa ke pura, isi sehari 1.000 atau 5.000 gitu kan. Dan itu sampai di pura, setelah diurek sama pemangku atau selingihnya, lalu kita atur persembahyang kan, itu ditinggal bantalnya. Katanya kita mencari anugerah, lalu bantalnya ditinggal yang sudah diprosesi oleh selingih, kenapa ditinggal? Lalu kita dengan senang selfie di pura kan, supaya itu kirim ke teman-teman, dia sudah sembahyang, selfie. Padahal dia untuk memperlihatkan wajah saja di pura tidak ada. Jadi, berpikir sekarang, jangan setiap yang efisien itu bagus. Itu lebih baik kita membuat sedikit tetapi pasti secara rasa dan rasio. Itu Pak. Itu sekarang. Jadi, apa yang saya bilang wajar karena jadi guru kan supaya gampang ya pas dapat waktu hari Sabtu dibuat Sabtu terkesiap untuk hari Selasa, siap untuk hari Senin dan lain sebagainya sampai hari Sabtu. Ya, hari Sabtu sehingga hari Sabtu itu tanah sudah hitam semua. Tapi seklek itu alasannya. Bisa-bisa saja tetapi rasa dengan rasio seimbang. Kalau raga bang nasi pasir ada sebuah 1 minggu itu tidak sengaja. Itu kan bawa ke diri. Kan Weda itu mengatakan Tuhan itu personal God. Meyakini Tuhan seperti kita melayani diri sendiri. Kan gitu katanya. Melayani makanya ada melis, ya ada mesekian, ada melingik, baru katuran, ada kan begitu. Dia kan seperti itu. Dia harus sadar bakti. Gitu kan? Kan itu namanya unsur utama dalam Weda. Jadi personal God. Meyakini Tuhan seperti melayani diri sendiri. Kenapa? Karena ajaran pom dia itu sudah jelas. Sehingga ukuran kita dipakai. Dengan demikian namanya juga banyak diberikan oleh manusia itu sendiri untuk mengimbangi keterbatasan manusia itu sendiri. Ini tulisannya Pak Uje. Saya menyebut. Nah itu kembali sadar bersama ya. Kita sudah diberikan aturan ada kaniste, madya, utama. Kalau dalam waktu yang singkat, ambilnya yang sederhana. Itu, ya, itu. Nah kemudian bedanya sebelah dengan bersih memang. Kalau bersih itu sudah kelihatan bersih. Tadinya dipakai untuk nyuci, setelah itu dipakai untuk mencuci piring. Kan biasa di depan saya pernah melihat itu dagang, bukan saya masuk nih. Ini pakai masuk ini. Memang begitu bangsa mereka, tapi kita sebelah itu meskipun bak benahnya ya apa namanya otomatis dia sudah meskipun dia tidak terlalu bersih seperti misalnya carakan di pura itu kan tidak bersih itu ya, tapi sebenarnya itu konsep kita. Nah tapi sekarang alangkah baiknya jika dipadukan bersihnya sebelah. Sekarang kita kan sudah beda dengan zaman yang dulu ya. Nah nikah konsep itu yang kira-kira apa lagi ya, sadar ya, untuk ajak kita bersama. Saya tahu apa yang disampaikan tadi Wibisana ke Sri Rama ya, itulah kita bersama sekarang sadar semua dan saya minta supaya tidak terjadi seperti sebelah di intinya
seperti apa yang saya sampaikan jelaskan mana agama Nusantara. Aneh kan sudah jadi guru agama gajinya diangkat oleh agama Hindu lalu mengajarkan keyakinannya itu yang kualak namanya. Mengajarkan keyakinannya padahal dia digaji oleh agama Hindu, diangkat oleh agama Hindu, lalu mengajarkan keyakinan yang kualak. Saya yakin suatu saat dia akan tidak mendapatkan apa-apa itu. Banyak tidak keluar menyaksikan seperti itu. Banyak. Makanya kalau Bapak Ibu percaya ya, segala sesuatu yang kita lakukan ya biaskan mangan-mangan meskipun dalam pikiran akan terpahala dia. Lama tahu dirasakan atau tidak dirasakan pasti. Sekarang terlihatnya agak damai itu, tapi dalam dirinya tidak damai dia. Pasti ada masalah. Nah, ini kan Bapak Ibu yang dia bisa sampaikan. Ya kira kan? Ya. Ada lagi? Silakan. Mohon maaf, kira-kira itu Anda. Ini sekali lagi kita beri aplaus, Prof. Terima kasih. Tadi setelah 3 penanya sudah terjawab semua, mengingat waktu. Jadi kita hanya membuka 1 sesi pertanyaan saja dan rasa mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini mampu memberi dampak dan manfaat serta wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Mungkin tadi tergeletuk di pertanyaan pertama, Prof. Saya sedikit membaca tadi, mungkin saya akan sampaikan tadi, sampai kapan hidup Nusantara ini akan bertahan. Saya akan kutip sedikit ini dari Ramayana, anugerah dari Dewa Brahma kepada Walmiki. Mudah-mudahan ini akan mampu mempertahankan kita semua. Selama gunung-gunung berdiri tegak dan air sungai masih mengalir, maka selama itu kisah Ramayana tidak akan pernah sirna. Begitu juga hidup Nusantara. Ya, lupa saya tadi. Jadi kapan kita masih ajak? Begini ya. Kebetulan saya ikut di salah satu wakil di Balai Bahasa di Bali, Bahasa Bali. Makanya di Bali saya pernah menjadi selama 3 tahun menjadi kelompok ahli pembangunan bidang budaya, agama, dan adab tradisi di Bali. Makanya ada perda tentang penggunaan busana Bali, kemudian penulisan aksara Bali di ranah-ranah tempat umum, kemudian penggunaan bahasa Bali di tempat umum. Itu saya ikut menyumbang pikiran waktu saya jadi kelompok ahli pembangunan di Pak Ustadz ini. Nah, begitu meningkat ininya programnya ke ekonomi, maka yang budaya ini diganti dengan yang ekonomi yang lain-lain, yang pariwisata. Saya berkeyakinan ke aksara Bali itu, saya sampaikan di umum nih, tidak akan pernah dihancur semasih agama Hindu di Bali ini ada. Kenapa? Karena dia masuk ke substansi agama. Masuk substansi agama. Kan murah, tajam, dan lain sebagainya menggunakan saya tidak akan mungkin menggunakan aksara Latin. Itu saja. Agama Hindu ini akan tetap diajak ke koaksi ini saling mengisi, Bapak. Budaya, adat, tradisi ini dengan agama di Nusantara ini menyatu. Khusus dulu. Budaya ini dihidupkan oleh agama. Budaya inilah menjadi landasan pariwisata di Bali. Kalau tidak ada ini, pariwisata tidak ada artinya. Saya pernah ke Raja Ampat, Oke Bapak, ada yang tahu di sini Raja Ampat itu pantai itu jauh lebih lebih asli, lebih bersih daripada kita sana di Bali. Tetapi saya tanya
tinggal di sini sudah tidak sini dan lagi Pak. Di baliknya nginep padahal begitu musim-musim hujan kalau Bapak kata betul baunya tidak kawan-kawan. Semua kamu sama-sama masuk ke sana benar. Apa yang tahu? Karena budaya ini murid ya. Belajar orang menari memandang, ya. Belajar dan lain-lain itu semua diawali dengan upekara. Semua. Kalau ini upekara ini hilang, otomatis semua akan hilang di acara hilang ya. Itu. Kalau upekara karena upekara itu sebagai upekaryanya itu adalah merawat, merekat, memikat iman kita. Nah, memikat iman kita. Kalau masih kita melaksanakan ini, selamanya kita akan ada. Tetapi kalau goyah kita akan ada marco soal BB defisien setiap yang sampai tadi cukup istana satu, ya otomatis kita akan hilang, otomatis. Jadi apa yang disampaikan itu memang ada kayak begitu. Selama ini masih ada maka Ramayana akan tetap ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang, sadarilah diri seperti itu. Makanya sampai tadi eksistensi kita ini harus kita pahami. Kenal dulu, saya ini surade, kulit saya hitam, berkawan kulit hitam dengan baju Islam, kan gitu logikanya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa agama kita seperti ini dan sudah mendapat penilaian dari orang lain, kita bukukan apa yang diwajibkan leluhur. Tidak disuruh memelihara saja, bukan membuat lagi. Sekarang ini banyak baca serada salah, sebenarnya saat serada itu ada. Sang Yang Widi itu salah, sebenarnya Sang Yang Brahman itu loh. Ada isi nama masa sesterta. Ini kan bahasa Bali, Sang Yang bukan bahasa Bali. Itu diserap Weda Kama yang dibuat abad ke-15 sudah ada kata Sang Yang. Kan bahasa Bali. Kalau ini saya bilang bisa Sanskrit, kan bahasa Bali. Ya, nah ini yang saya sampaikan sudah di tadi diundang oleh Pak Ustadz karena masalah hukum Islam. Itu Pak. Jadi saya yakin ketika kita sudah bersatu dengan mengingat, menggaris bawahi pengalaman Majapahit kemarin, ya, jangan terlalu polos. Raja Bali itu karena terlalu polos yuk. Kadangnya ngalih belum langkah itu langkah kita biasa, langkah untuk masih banyak sih. Terlalu pemurah padahal langkahnya kuat nyampe juga. Langkah Raja Bali karena jujurnya dia terlalu jujur gitu. Itu karena terlalu polos gitu loh. Kalau Raja Bali kadang langkahnya langkah 1 meter 2 meter gitu. Langkah satu bur, langkah kedua wah, langkah ketiga swas, kalah bur. Semua punya diambil. Kalahlah itu kejujuran. Ini kasih apa? Dia terlalu polos gitu. Apalagi blok ajum gitu. Itu wah polos itu tidak nyambung ini boyong. Lalu itu blok itu aku Mesir. Tidak, ada balik saudara. Dulu saya pakai dok tuh, anak tuh. Sudah kan? Jadi sastra itu berbeda. Maka namanya itihase. Demikianlah semuanya, tapi bukan sejarah. Ingat dulu. Demikianlah semuanya esensi itu, tapi bukan sejarah biasa itu. Ya. Itu saya akademis bukan ilmu dengan dasar cerdas saja, bukan sejarah. Tapi begitulah sesungguhnya. Itihase. Begitulah semuanya. Esensinya masih tapi bukan sejarah. Ya, nah demikian Pak yang akan saya tambahkan. Jadi selama kita masih memegang ini, mengukuhkan ini, maka kita akan ada. Ketika kita sudah mulai keluar, menyaksikan apa yang dilakukan dulu pada bilang saja upacara yang lama-lama dengan alasan kemiskinan, jadi upacara kita miskin, kemudian biasanya bikin penjual, tapi dulu tidak ada orang bikin penjual, bikin penjual, belum hilang, hilang otomatis sudah kering dan ini global agama kering ya pulang, ya, gitu. Saya kira itu tambahnya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa
sekarang sudah kita harus kompak semua, ya, kompak semua, dan satu visi untuk identitas kita dan jati diri. Kemudian ada juga nyepi. Nyepi itu bukan pergantian tahun Saka. Karena itu sudah menjadi ada saja yang tidak di mana dapat itu cerita gitu. Padahal itu sudah menjadi satu kesepakatan dalam persamaan ini, kesatuan tafsir sudah tahun Saka. Nah, itulah maka informasi sekarang dari mana-mana, tapi kita saling. Kan kita diajarkan oleh Ustaz namanya WWK jenjang. Jadi timbang dulu, cocok dulu kita memvitalisasi itu lah. Itu sekarang apa? Banyak sesuatu yang di India tidak ada, kita miliki. Contoh Siwa Sesana lontar itu bahkan disalin oleh Profesor Radumira dan diterjemahkan, ditulis dengan menggunakan bahasa India. Kalau menurut Profesor Radumira ini Sesana itu ajaran Siwa mantap, makanya disalin diulas dengan bahasa ini, dicetak di India. Kemudian berarti Sesana lagi. Itu lebih tidak. Yang memang ahlinya mengatakan begitu, bukan sekedar orang. Kalau Bapak masuk ke Timpung dan itu akan banyak menemukan ini. Oke, nah demikian Bapak kurang lebih Bapak. Inggih, matur suksesipun. Terima kasih atas pencerahannya pada siang hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan aplaus sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator pada siang hari ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase, tidak mohon ampun. Iring sarang-sarang Bapak Ibu kita akhiri